pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda terbakar. Sejauh ini penyebab pastinya belum diketahui. Pengeboman ikan di perairan Berau masih terjadi, namun Dinas Perikanan tak bisa berbuat banyak. Sekolah rakyat di Samarinda sepenuhnya siap digunakan, namun pada tahap awal mereka harus memanfaatkan fasilitas sekolah lainnya. Sekolah rakyat di Samarinda yang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Kaltim sebagai lanjutan program Kementerian Sosial sepenuhnya sudah siap digunakan dan dimanfaatkan. Dari segi sarana dan prasarana, sekolah ini mampu menampung hingga 275 siswa. Di tahap awal, sekolah rakyat ini dibuka di 3 tempat, yakni di SMA Negeri 16 Samarinda, Gedung Balai Pelatihan Vokasi, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Sedangkan ruang kelas yang disiapkan sebanyak 22 ruang dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Dalam setiap kelasnya akan diisi 25 peserta didik, sedangkan asramanya diisi 6 siswa per kamar. Kelas SMP 9 kelas, SMA-nya 9 kelas. Seperti itu prototipe perencanaannya. Nilainya juga setiap bangunan keseluruhan itu sekitar 210 miliar beserta isi mobiliarnya. Nah, karena itu memang sangat disayangkan kalau kabupaten kota ini tidak ikut berpartisipasi ya. Artinya ini peluangnya cukup besar dan semua dibangunkan oleh pusat. Daerah hanya menyiapkan lahan dan bersedia untuk menghibahkan lahannya kepada pemerintah pusat. Memang minimalnya 6 hektar, ya. Idealnya 8 hektar tanah itu. Nah, termasuk juga untuk 3 kabupaten kota lain itu status lahan sudah juga dicek. Sekolah rakyat ini hanya bersifat sementara hingga pemerintah daerah menyelesaikan pembangunan gedung sekolahnya. Sesuai rencana, gedung permanen itu berlokasi di Palaran, Samarinda, dengan nilai anggaran mencapai 210 miliar rupiah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Untuk maksudnya di kamar kita. Pojok bermain anak yang tersedia di beberapa fasilitas taman kota ini merupakan salah satu upaya Pemkot untuk meraih predikat kota layak anak tingkat paripurna. Akan tetapi upaya ini tidak berjalan mudah. Itu karena mereka menghadapi kendala, salah satunya adalah masih banyaknya laporan kekerasan terhadap anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menyebut syarat untuk menjadi kota layak anak tingkat paripurna adalah 0 kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan di Balikpapan, laporan terkait kekerasan terhadap anak masih terjadi. Bahkan trennya disebut meningkat dibanding dari tahun sebelumnya. Apakah bisa menuju kita 0 kasus? Sedangkan setiap hari itu sudah minimal, saya tanya Polda itu, sudah 25 itu sudah minimal itu ada kasus yang anak dan. Trennya itu meningkat atau menurun? Kenapa? Untuk trennya sendiri. Kalau tren pelaporan sih meningkat ya, tapi kita sudah bisa tangani. Karena apa? Saya katakan bahwa bukan kita dibandingkan dengan tahun dulu itu kok kecil ya. Tahun ini besar, tapi saya yakin bahwa dengan sosialisasi kita, nah mereka sudah untuk mengadu itu sudah berani untuk mengadu.
Untuk mendapatkan predikat kota layak anak tingkat paripurna, maka setiap orang diminta tidak melakukan kekerasan pada anak untuk alasan apapun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Puluhan penggemar seni fotografi berkumpul di salah satu ruang pertemuan hotel di kawasan Sepinggan, Balikpapan. Itu terjadi saat mereka menerima materi dasar fotografi pada Rabu siang. Kepala Disparpora Balikpapan menyebut pelatihan ini digelar untuk mengasah keterampilan para fotografer. Selanjutnya, dari hasil latihan ini, para juru potret ini diharapkan mampu menggali keunikan di sekelilingnya. Tujuannya agar karya yang dihasilkan lebih menarik dan mampu menarik minat wisatawan berkunjung ke kota tersebut. Ternyata esensi dari fotografer sumber telah hadir, yaitu ada Bapak Muhammad. Kita memberikan insight wawasan maupun keterampilan, khususnya fotografer ini dia menjadi program yang berkelanjutan. Jadi harapannya mereka bisa mengeksplor ya, maupun semua kegiatan-kegiatan sehingga menarik wisatawan. Karena dari foto itu juga menjadi daya tarik ya para wisatawan. Bagi peserta, pelatihan ini sangat menyenangkan. Selain mendapatkan ilmu dasar fotografi, mereka juga mendapatkan ilmu bisnis melalui sebuah foto. 408 dinas kependudukan dan catatan sipil. Namun dengan perkembangan materinya itu ada terkait dasar-dasar fotografi, kemudian bagaimana mengembangkan bisnis dan bagaimana untuk kita akan membangun suatu bisnis fotografi yang mungkin dari berbagai spesialisasinya ya, itu akan dikembangkan lagi ke mana arahnya begitu. Dan kemudian tidak hanya sebagai dokumentasi, tetapi bisa menjadi proyek komersial dan bahkan untuk proyek seni seperti pameran begitu. white lines itu baru kita lebih spesifik ke Pelatihan fotografi ini digelar selama 2 hari, mulai dari tanggal 30 Juli hingga 31 Juli 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. seperti ini proper segala macam, enggak, itu masuk lagi dari segi lensa potretnya yang 50. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.